Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan pada penyampaian hari ini adalah tentang 3 kewajiban setiap insan muslim yang mukmin. Pertama adalah kewajiban sholat yang harus dilakukan oleh setiap insan muslim. Yang kedua, kewajiban ibadah saum Ramadan. Bahkan keduanya ini sangat erat kaitannya. Seandainya seseorang di dalam melaksanakan ibadah sholat tetap ia melakukannya, tapi tidak melakukan ibadah saum, maka sholatnya tidak akan diterima tanpa puasa yang dilakukannya. Pun demikian sebaliknya, puasa seseorang yang ia lakukan selama ini dilaksanakan, maka pun andai kata seseorang tadi tidak melaksanakan kewajiban sholat, maka itu juga puasanya tidak akan diterima. Jadi harus kedua-duanya, kewajiban sholat dan kewajiban saumnya dilaksanakan sebagaimana harusnya dengan baik dan benar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga ini adalah kewajiban setiap insan muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man addaha ba'da shalah, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu setelah salat Idul Fitri, maka zakat fitrahnya ditolak oleh Allah dan itu termasuk sedekah biasa. Oleh karena itu Rasul mengatakan man addaha qabla shalah, siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum salat Idul Fitri, maka itulah zakatul maqbulah, zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan-keterangan berikutnya tentang zakat fitrah. Yang pertama adalah bahwa zakat fitrah itu diharuskan pada saat diwajibkannya adalah ketika inda ghurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Pada saat itulah kewajiban untuk melakukan zakat fitrah bagi siapapun insan muslim yang mutlak, yang mukmin, untuk melaksanakannya. Sebanyak adalah 1 sa' atau 3,5 liter untuk ukuran umum, seperti itu. Ada yang bertanya, afdal mana mengeluarkan zakat fitrah, dengan beras atau makanan utama atau dengan uang? Maka yang lebih utama adalah melakukan zakat fitrah berupa dengan makanan yang paling utama tadi, yaitu dengan beras. Kurang afdal kalau mengeluarkan atau membayar zakat fitrah dengan atau berupa uang. Yang kemudian yang kedua tentang zakat fitrah juga bagi mereka atau siapapun orang tua yang lahir bayinya pada malam Idul Fitri, malam takbiran atau malam tanggal 1 Syawal, maka itu tidak harus dikeluarkan zakat fitrahnya bagi si bayi yang lahir pada malam takbiran tadi atau malam Idul Fitri tadi. Tapi sebaliknya, bagi seseorang yang sudah dewasa meninggal pada malam Idul Fitri atau malam takbiran tadi, maka ia diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan itu dia hidup di 2 waktu. Pertama waktu Ramadan, yang kedua ia sempat hidup. Bagaimana dengan bayi yang lahir katakan sehari sebelum Idul Fitri, artinya di akhir Ramadan, di hari lahir akhir Ramadan, maka kemudian si bayi tadi meninggal di malam takbiran, itu pun wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya karena mengikuti sudah masuk di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit dan sekilas tentang kewajiban yang ketiga. Setelah yang pertama kewajiban salat, yang kedua kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat fitrah bagi siapapun mukmin, baik mereka yang puasa maupun yang tidak, untuk melakukan zakat fitrahnya. Dan insya Allah tentu saja mudah-mudahan zakat fitrah yang telah dikeluarkan semalam menjadikan kesempurnaan bagi ibadah saumnya selama bulan Ramadan. Tapi apabila kemudian
seseorang yang berpuasa Ramadan tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, maka puasanya sah tapi tidak sempurna. Oleh karena itulah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tamamus shalah bisujudi syahwi, sempurnanya solat itu dengan sujud sahwi. Wa tamamus shaum bizakatul fitri, dan sempurnanya ibadah puasa adalah dengan mengeluarkan zakat fitrahnya. Semoga dengan ini sedikit masukan untuk kita semua, menambah keyakinan untuk bagaimana kita menjadikan seorang insan muslim yang mukmin, yang semua ibadah yang tadi, baik salatnya maupun ibadah saumnya maupun ibadah zakatnya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pembicaraan ini, tentu saja kita harus saling mengucapkan selamat kepada siapapun insan muslim yang melaksanakan ibadah saum. Oleh karena itu, Al-Fakir di sini mengucapkan selamat beribadah puasa. Mudah-mudahan juga puasa kita adalah puasa yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah saum kita, puasa kita akan menjadi puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala dari Allah di samping ampunan dosa dari Allah, dan diterima ibadahnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.